Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Usul As-Sittah, 6 prinsip dasar Islam oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada al-aslu al-khamis, prinsip yang kelima. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bayanullahi subhanahu lil awliya, penjelasan dari Allah tentang siapa para wali-walinya. Ini adalah pembahasan yang sangat berharga bagi setiap muslim dan muslimah. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana cara kita menggapai derajat sebagai wali Allah. Ini untuk diri kita pribadi. Yang kedua, untuk kita menyikapi fenomena maraknya orang-orang yang dijuluki sebagai wali Allah. Bahkan orang gila pun ada yang dinamakan sebagai wali Allah. Apakah statement itu benar? Apakah orang yang mondar-mandir di kuburan keramat, selengkomat kamit mulutnya dinamakan wali Allah? Maka simak penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Asy-Syaikh, bayanullah lil awliya, Allah telah menjelaskan dengan jelas luar biasa, malamnya seperti siangnya, tentang siapa wali-wali Allah itu. Ya. Wa tafriqu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahil munafiqin wal fujjar. Dan Allah juga membedakan siapa wali-walinya yang sebenarnya dan orang-orang yang mengaku-ngaku atau pura-pura menjadi wali Allah, padahal mereka adalah musuh-musuh Allah, baik dari kalangan munafikin, musyrikin, kafirin, ataupun orang-orang yang fasikin atau yang fajir. Wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran. Maka cukup, kata Syekh, untuk membedakan siapa wali Allah dan siapa wali syaitan adalah firman Allah surat Ali Imran ayat ke-31. Nanti akan ada juga ayat-ayat yang lain.
Namun satu ayat ini saja sudah cukup untuk menguji mana itu wali Allah dan mana itu wali syaitan. Yaitu firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai manusia mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kalian. Ini intinya. Karena arti wali Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dari segi bahasa, al-wilayah itu artinya al-mahabbah, kecintaan. Wali Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Maka barometer orang itu dicintai oleh Allah dilihat dari itibaknya kepada Rasulullah SAW. Ini Allah yang mengatakan demikian. Allah telah menetapkan barometer, ukuran dikatakan wali Allah yang dicintai oleh Allah kalau mengikuti Rasulullah SAW, terutama dalam masalah al-aqid. Apakah akidahnya mengikuti akidah Rasul? Demikian pula dengan ibadahnya. Apakah mengikuti ibadahnya Rasul? Kalau ada yang seperti tadi, orang yang nggak sholat, ya, dikatakan wali Allah dari mana? Sedangkan orang yang dikatakan dicintai oleh Allah, syaratnya harus mengikuti Rasul. Rasul sholat atau tidak? Sampai kapan Rasul sholat? Sampai meninggal atau sebelum meninggal? Ya, sampai mau meninggal dunia Rasul tetap sholat. Namun ada sebagian orang yang mengklaim atau yang diklaim dia sebagai wali Allah padahal tidak sholat dengan alasan sudah tingkat makrifat, ya, sudah tingkat yang gugur kewajiban. Naudzubillah min dzalik. Mana yang lebih takwa, lebih beriman, Rasul ataukah mereka? Rasul sampai mau meninggal dunia tetap sholat. Demikian pula para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun inilah manusia-manusia yang tadi pura-pura jadi wali Allah padahal bukan wali Allah. Dan di antara mereka cuma untuk membohongi umat, menipu umat dengan kedok tingkat makrifat. Padahal mereka malas beribadah, padahal mereka melampiaskan nafsu syahwat mereka dengan kedok agama. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan lebih parah dari itu. Mereka tidak mau lagi memakai barometer, ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan wali Allah itu nggak harus ikut ajaran Rasul. Karena wali itu punya jalan tol langsung nembus kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau ditanya apakah dia muslim? Apakah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kalau mau dikejar lagi, apa ucapan syahadat mereka? Apakah menyaksikan aku sebagai utusan Allah dirinya maksudnya? Ataukah mengakui Rasul sebagai utusannya? Kalau dia tidak mengakui Rasul sebagai utusan Allah, kafir dia. Bukan apa? Cuma itu. Kalau dikatakan, ditanya, apakah Anda meyakini Rasul utusan Allah? Kalau dia mengatakan iya, tapi tidak mau mengikuti ajaran Rasul, naudzubillah min dzalik. Ini adalah sekali lagi salah satu bentuk kesesatan yang masih tersebar luas tengah-tengah kaum muslimin. Dan sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimin yang tertipu dengan orang-orang tersebut. Tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW, bahkan lebih parah dari itu, mengatakan ada manusia-manusia yang lebih bertakwa daripada Rasulullah SAW. Ini bentuk ar-riddah. Bahkan kata para ulama, salah satu pembatal keislaman, kalau ada orang yang mengakui ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan aw nasraniyan tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya,
tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, dan dia mendengar tentang diriku, tentang ajaranku, lalu dia mati tidak mau mengimani apa yang aku ajarkan, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia, bahkan kepada al-jin. Ya ayuhan nasu, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Maka sepakat ulama mengatakan tidak boleh seorang pun keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang mengaku sebagai wali Allah harus mengikuti ajaran Rasul SAW. Kalau ada yang sekali lagi mengaku tidak wajib mengikuti ajaran Rasul, sepakat ulama mengatakan orang itu telah keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW alias murtad dari al-Islam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Allah pasti mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum. Sekali lagi, ayat ini dinamakan oleh para ulama dengan ayatul mihna, ayatul imtihan, ayat untuk menguji, mengetes siapa yang mengaku cinta kepada Allah atau yang mengaku cinta kepada Rasul, maka benar atau tidaknya pengakuan cintanya tersebut harus dibuktikan dengan ittiba fattabi'uni. Lihat misalnya bagaimana salatnya, apakah ngarang-ngarang tata cara salat sendiri ataukah mengikuti sunnahnya Rasul, ajaran Rasul ketika salat. Apalagi dalam bab al-aqidah, misalnya Rasul mengharamkan salat di kuburan. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburan masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kalau ada orang yang dijuluki wali Allah, namun kerjaannya tadi mondar-mandir di kuburan keramat, sholat di kuburan keramat, bahkan bertapa iktikaf di kuburan keramat, maka sekali lagi ini bukan ciri wali Allah, ini wali asyaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, kalau kita pertama untuk diri kita, kalau kita mau menjadi wali Allah, ini kiatnya ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW. Kemudian untuk mengukur orang lain yang dijuluki wali Allah, apakah dia wali Allah atau bukan, ittibanya lihat apakah mengikuti akidahnya Rasul. Misalnya Rasul mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit, namun dia mengatakan Allah di mana-mana. Ini bukan apa ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul SAW memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, idza sa'alta fas'ilillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Namun kalau ada orang yang dijuluki wali Allah namun selalu minta-minta kepada wali yang telah mati atau kepada selain Allah, maka ini bukan wali Allah, ini wali asyaitan. Sekali lagi dalilnya jelas, barometernya jelas dalam Al-Quranul Karim. Sekali lagi, ini untuk diri kita ataupun untuk yang lain dalam kita menyikapi. Karena dalam Islam ada istilah al-wala wal bara. Rasul mengatakan awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia pakai surban 1 meter, pakai jubah, namun tadi akidahnya menyelisih akidah Rasul, ibadahnya menyelisih ibadahnya Rasul, maka harus ada al-bara, kebencian, berlepas diri dari orang tersebut. Meskipun juga mengaku keturunan Rasulullah SAW, tidak ada artinya kalau tidak mengikuti ajaran Rasul. Rasul yang mengatakan sendiri, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, yang tidak mengikuti ajaran Rasul, maka tidak ada manfaatnya, kata Rasul, nasab keturunannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang bertakwa kepada Allah. Dan tidak ada makna takwa yang benar kecuali dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini mengatakan hadhil ayah hakimatun
ala kulli man yadai mahabbatallah wa lam yakun ala tariqatil Muhammadiyah awid dinin nabawi. Ayat ini merupakan penghukum barometer tadi atas setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah namun dia tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad atau agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan ini juga sebagai hakim pemutus. Kalau antum ditanya berdasarkan ayat ini, adakah namanya wali Allah tapi gila? Baik, paham tidak tentang ayat ini? Dengan berdasarkan keterangan ayat ini, apakah mungkin orang gila menjadi wali Allah? Nah, nggak bisa jawab. Nah, hati-hati, Anda antum. Dari ayat ini jelas, namanya cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan mengikuti Rasul. Contohnya tadi masalah sholat. Orang gila bisa nggak nyontoh sholatnya Rasul SAW? Hah? Bisa? Hah? Yang mengatakan bisa, enggak. Ada orang gila sholatnya sebagaimana Rasul, puasanya, ya, kalau dia mungkin umrohnya. Jangankan untuk ittiba, sekedar melaksanakan syarat sholat saja sudah tidak apa? Tidak bisa. Antum sudah pelajari dari awal mungkin belajar syarat sholat itu harus orangnya apa? Berakal. Bagaimana orang gila dikatakan wali Allah? Oh, dia wali Allah karena dia berani telanjang bulat di jalan di siang bolong. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan wali Allah, ini orang ya pasien RSC yang belum lulus itu. Ya, namun ini fenomena yang naudzubillah min dzalik. Banyak yang mengatakan, oh dia karena apa? Saking dekatnya dengan Allah sampai terlalu khusyuk sampai hilang akalnya. Nabi Muhammad kurang apa ibadahnya? Apakah Rasul tidak khusyuk ketika ibadah? Abu Bakar As-Siddiq, gak ada para sahabat yang sekali lagi merupakan contoh wali-wali Allah yang apa? Yang gila. Sebagaimana yang mereka klaim dari wali-wali tersebut. Mereka adalah wali-wali Allah yang sesungguhnya karena iman dan takwa mereka. Dan dari sini pula kita tahu kata para ulama, barometer wali Allah itu bukan istilahnya kesaktian yang dimiliki atau hal-hal yang luar biasa. Oh dia wali Allah, kenapa tadi? Karena berani telanjang bulat di siang hari. Itu karomah, ini bukan karomah, ini gendeng, ini gila. Ya, naudzubillahi min dzalik. Dia sebagai wali Allah karena apa? Dia punya karomah. Ya, bisa apa? Ya, hilang tapi nggak bisa kembali. Atau nggak mempan ditusuk senjata dan sebagainya. Sekali lagi, ini bukan tolak ukuran apa? Sebagai wali Allah. Kalau itu tolak ukur wali Allah, Dajjal itu rajanya wali Allah. Kenapa? Karena Dajjal di akhir zaman kata Rasul, dia bisa menghidupkan orang yang mati dengan seizin dari Allah untuk menguji manusia. Siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada Dajjal. Dajjal bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dalam hadis yang sahih, kata Rasul kalau Dajjal masuk ke suatu kampung, suatu wilayah, dan memerintahkan orangnya beriman kepadanya, mengakui dia sebagai Rabbul Alamin. Kalau mereka meyakini Dajjal sebagai Rabbul Alamin, akan subur tanah-tanaman mereka. Dengan seizin dari Allah, sebagai ujian dari Allah. Dajjal luar biasa saktinya. Hal-hal yang luar biasa muncul dari Dajjal. Apakah Dajjal wali Allah? Wali Allah bukan. Nah, sedangkan dalam hadis jelas antara kedua matanya ada tulisan apa? Kafara. Hal-hal yang luar biasa tersebut tidak selalu menjadi bukti akan apa? Menjadi apa? Ayat. Dia sebagai wali Allah, maka jangan mau ditipu, dikibul-kibuli oleh orang-orang yang cerita dongeng-dongeng khurafat karomah, tokoh-tokohnya, nenek moyangnya. Lihat akidahnya. Kalau akidahnya kuburiyun, penyembah kuburan, ini bukan apa?
wali Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini nenek moyang saya, bapak saya, kakek saya, ceritanya apa? Khurafat, ya. Bisa apa? Isra Mi'raj berapa puluh kali dan sebagainya. Sekali lagi, hati-hati. Ya, seorang muslim muslimah sudah Allah berikan pedoman hidup dalam mengukur segala-galanya. Ya, antaranya tadi ayat-ayat yang memutuskan siapa wali Allah dan siapa yang bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, surat Al-Maidah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna fillahi laumata laim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan sekelompok manusia yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan ini kembali lagi nanti kepada surat Ali Imran tadi, yaitu apa? Ukurannya cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ayat ini ada tambahan adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Mereka merendahkan diri di hadapan orang beriman, mencintai orang yang beriman yang bertauhid. Mereka keras kepada orang kafir, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dalam al-ibadah. Maka syarat mutlak menjadi wali Allah harus al-bara kepada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Bukan malah mencintai orang musyrikin. Bukan karena ingin cari pengikut, ya, orang-orang Nasara, kemudian apa? Menjual ayat-ayat Allah, menyamakannya dengan ayat-ayat dari kitab suci mereka. Tidak dibacakan lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula apa? Itu nggak dibaca, padahal katanya ahli naudzubillah min dzalik. Ya, berapa banyak ayat-ayat yang mengecam orang-orang yang mengaku-ngaku Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Innalladzina kafaru min al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sebetulnya ayat-ayat seperti itu yang dia apa? Sampaikan kepada orang-orang Nasara, sebagaimana Rasul memerintahkan Mu'ad mendakwai ahli kitab dengan apa? At-tauhid. Bukan malah apa? Mencarikan ayat-ayat untuk membenarkan statement orang-orang apa? An-Nasara. Ini mana al-bara terhadap orang-orang ahli kitab. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, kemarilah kalian kepada ucapan yang lurus, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini dakwah yang harus disampaikan kepada orang-orang ahli kitab, di antaranya orang apa? An-Nasara. Ya, bukan malah naudzubillah min dzalik, ingin mendapat simpatisan dari mereka, naudzubillah. Ciri wali Allah a'izzatin ahlal kafirin. Keras, tegas. Kata para ulama harus ada al-bara, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kekufuran. Dan inilah Islam yang sebenarnya. Apa arti Islam? Al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa alihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang musyrikin. Maka bukan dikatakan wali Allah kalau sudah kerjaannya juga dia berbuat syirik,
selalu minta kepada selain Allah, minta kepada Nabi, minta kepada wali yang telah mati, mengkeramatkan tadi kuburan-kuburan. Naudzubillahi min dzalik. Ciri wali Allah harus ada al-bara' kepada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, jihad ada 4 tingkatannya. Yang pertama jihad melawan diri sendiri, dan itu ada 4 tingkatannya, dengan ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Yang pertama ilmu. Wali Allah bukan orang yang jahil. Wali Allah bukan orang yang bodoh dalam urusan agama. Dia paham masalah agama. Karena itu syarat orang itu bisa berjihad dengan al-ilmu. Dengan ilmulah dia bisa beribadah. Dengan ilmulah dia bisa bertakwa. Dengan ilmunya dia bisa meraih derajat wali Allah. Maka nggak mungkin orang itu bisa menjadi wali Allah kalau dia jahil, bodoh, tidak paham agama Allah, apalagi yang berkaitan dengan al-aqidah. Rasul SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Kemudian jihad yang kedua, jihad melawan asyaitan dengan melawan syubhat dan asyahawat. Kemudian jihad melawan orang kafir dengan senjata, dengan harta, dengan lisan, dan dengan hati, dengan berlepas diri daripada mereka. Kemudian jihad melawan pelaku kebid'ahan, kemaksiatan dengan kekuatan, kekuasaan, dengan lisan ataupun dengan hati. Intinya semuanya jihad yang sesuai dengan syariat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ciri wali Allah juga dalam ayat tadi, la yakhafuna fillahi laumata laim, tidak takut kepada celaan orang yang mencela, menyampaikan kebenaran, tidak takut dengan bulian, caci makian, sebagaimana kata Rasul tentang at-taifah al-mansurah, la tazal taifatun min ummati zahirinal haq. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran. La yadur man khadalahum, tidak memadaratkan mereka orang yang mencaci maki mereka, menyelisih mereka, mencampakkan mereka. Ini ciri wali Allah. Tidak takut, meskipun melawan arus kesesatan. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan arti al-jamaah yang Rasul katakan dalam hadis perpecahan umat, yang selamat cuma satu, al-jamaah. Kata beliau, arti al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang penting engkau mengikuti kebenaran meskipun engkau sendirian, itulah arti al-jamaah. La yakhafuna fillahi laumata laim. Taib, kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan ayat yang ketiga, surat Yunus, ayat 62 sampai 63. Allah berfirman, dan ini yang lebih terang benderang lagi tentang kategori definisi wali Allah berdasarkan firman Allah, dan Allah yang paling tahu siapa wali-walinya. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini belum selesai, jangan dipotong sampai di sini. Karena kita melihat ada dai penyesat umat ketika menjelaskan wali Allah dipotong sampai di sini. Wali Allah itu nggak ada rasa takut, yaitu seperti tadi. Ketika telanjang bulat di pinggir tengah jalan siang hari yang terang benderang, nggak takut apa? Ya gimana takut? Dia sudah nggak berakal alias gila. Naudzubillahi min dzalik. Namun ini yang Allah tekankan. Siapa wali Allah? Alladzina yang beriman dengan 6 rukun iman. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Di antaranya iman kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu syarat mutlak menjadi wali Allah. Nggak mungkin menjadi wali Allah kalau tidak ada at-tauhid, alias dia bergelimangan dengan dosa syirik.
tidak mungkin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wa kanu yattaqun, dan dia bertakwa kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan kata para ulama, perintah Allah yang paling agung, perintah bertauhid. Kembali lagi kepada iman kepada Allah. Perintah Allah yang paling pertama dalam Al-Quran, perintah bertauhid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Tapi kalau masih ada yang beribadah kepada selain Allah, istighosah kepada jin, menyembelih binatang ternak untuk jin, untuk penghuni kuburan, keramat dan sebagainya, maka bukanlah dia sebagai wali Allah. Meskipun bisa terbang ke udara, bisa jalan di atas air, ya, kita pun juga bisa terbang pakai pesawat. Ya, anak kemarin naik pesawat terbang di udara. Nah, dan ini yang juga diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa wa yamshi fil ma' fala taghtar bihi hatta tara ittiba' sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kalau ada orang terbang di udara, kalau ada yang bisa jalan di atas air, jangan tertipu dahulu sampai engkau melihat bagaimana ittiba'nya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya apa? Wali Allah. Sekali lagi, kalau yang dinamakan oleh mereka dengan istilah karomah-karomah atau hal-hal yang luar biasa, tidak menjamin, tidak bisa menjadi tolak ukur sebagai apa? Wali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang betul-betul dia bertauhid, ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Bukan kita mengingkari karomah. Cuma karomah hanya untuk wali Allah yang dengan definisi ala firman Allah di sini, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sudah kita sampaikan tadi, takwa melaksanakan perintah Allah, di antaranya salat. Kalau ada orang misalnya di pasar Senen di sini salat zuhur nggak kelihatan di masjid, ketika ditanya, kenapa bang kau nggak salat? Saya salatnya di Mekah, saya wali Allah. Ini wali apa? Wali murid. Nah, tidak mungkin, sekali lagi wali Allah tidak sholat, atau tidak melaksanakan perintah Allah. Dan perintah Allah syaratnya tadi, orang itu berakal. Tidak mungkin orang gila itu apa? Sebagai wali Allah. Yang mengatakan itu juga orang baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini definisi wali Allah. Ala firman Allah. Sesuai dengan firman Allah, yang beriman dan yang bertakwa. Rasul dalam hadis Sahih Bukhari yang dikenal juga dengan hadisul wali dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu memperjelas lagi ayat ini. Rasul SAW mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, barang siapa memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Siapa wali-wali Allah? Allah katakan sendiri dalam hadis qudsi ini. Sekali lagi hadisnya Sahih Bukhari. Rasul mengatakan, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ini syarat menjadi wali Allah. Kata Allah sendiri dalam hadits qudsi riwayat Bukhari ini, menjalankan kewajiban. Dan kewajiban yang pertama, at-tauhid. Kemudian as-salat. Tapi kalau orang itu malas ibadah, tidak beribadah kepada apalagi tadi yang sudah gila, maka bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang jelas-jelas memaksiati Allah, jelas-jelas berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini bukan wali Allah, ini wali asyaitan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab yang sangat spesial, masa yang sangat berharga, Al-Furqan baina auliya rahman wa auliya syaitan. Pembeda antara wali Allah dan wali asyaitan. Kalau kita di Surabaya pernah mengkhatamkan, mempelajari, mengajarkan kitab tersebut, Al-Furqan baina auliya rahman wa auliya asyaitan. Kemudian kata Rasul,
wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku tersebut, kata Allah, mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang aku sunnahkan. Mustahab, ya. Kata ulama dari sini, kategori wali Allah ada dua. Yang pertama yang paling tinggi tingkatannya, yaitu yang melaksanakan wajib dan yang mustahab. Yang kedua, yang melaksanakan wajib tanpa yang mustahab. Dua-duanya kategori wali Allah, ya. Tapi yang pertama tadi lebih apa? Kalau istilah kita VVIP, yang satu apa? VIP. Ya, dua-duanya wali Allah. Yang bukan wali Allah, yang bermaksiat kepada Allah atau yang berlumuran dengan maksiat, apalagi kebid'ahan, apalagi kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, "Tsumma saral amru inda aktsari man yad'il ilma wa anna min hudatil khalqi wa hufadhi syara' ila annal awliya la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul." Ya, namun sangat disayangkan ada sekelompok orang yang mengaku berilmu, dikatakan dia sebagai pemberi petunjuk atau sebagai mungkin ustaz, seorang alim, namun dia berpendapat wali Allah itu harus menyelisihi Rasul. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana dikatakan orang itu wali Allah namun dia menyelisihi ajaran Rasul SAW, sedangkan Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yadkhilhu nara. Barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ke dalam api neraka. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman, kami palingkan, kami sesatkan kemana dia tersesat, dan kami masukkan dia ke neraka Jahannam. Ini ancaman dari Allah. Yang menyelisih Rasul akan disesatkan. Nggak mungkin menjadi wali Allah. Ya, kalau menjadi wali setan, iya. Namun wali Allah tidak. Ciri wali Allah ittiba kepada ajaran Rasul SAW. Namun sekali lagi, ajaran yang dikatakan tadi oleh penulis di sini, adanya orang yang mengklaim hal ini bukan omong kosong. Ini bukan halusinasi penulis. Ini bukan dongeng. Namun ini fakta yang ada. Ya, apalagi di negeri kita subur. Ya, orang-orang yang apa? Aneh, nyeleneh, yang sesat menyesatkan. Yang bisa langsung telepon kepada siapa? Naudzubillah min dzalik. Rasul saja wahyunya turun lewat perantara apa? Jibril. Ini langsung jalan tol tadi. Ya, naudzubillahi min dzalik. Itu yang muncul di permukaan. Yang masih belum muncul banyak di negeri kita ini. Makanya seorang muslimah yang bijak yang ingin menyelamatkan dirinya harus banyak-banyak belajar dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para salaf. Akidah yang sesat menyesatkan banyak masih bergentayangan di negeri kita ini. Harus ada kewaspadaan dengan terus kita belajar akidah salaf, dengan kita belajar qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat, dan menjauh dari segala bentuk syubhat dan ahli syubhat. Bahkan mereka punya slogan propaganda. Kata mereka, ini yang berkaitan dengan tadi wali-wali ala mereka. Kata mereka, maqamun nubuwah fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Kedudukan kenabian itu lebih sedikit di atas daripada Rasul. Rasul, Nabi. Wadunal wali. Wali di atas. Maknanya apa? Bahwa wali itu nggak harus mengikuti siapa? Nabi, Rasul. Karena wali lebih tinggi kedudukannya. Ini sekali lagi bentuk tipuan kepada masyarakat agar mereka tidak diwajibkan mengikuti Rasul. Itu sebetulnya pembodohan, penipuan. Artinya orang awam dibohongi oleh mereka agar mereka ini bisa menyesatkan pengikutnya dengan segala kebebasannya. Tidak diikat dengan apa dalilnya Pak Ustaz, tidak ada. Karena apa? Mereka bisa langsung calling kepada naudzubillah min dzalik. Bahkan mereka mengatakan khud
Suknal bahral khidam waqafal anbiya bisahili. Mereka mengatakan, kami para wali-wali ini sudah menyelami samudra yang paling dalam, sedangkan para nabi hanya duduk di pinggir pantainya saja. Apa maknanya? Mereka lebih pandai daripada Nabi Muhammad. Makanya kalau antum mendakwai mereka, kalau antum sampaikan Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari, Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, tidak mempan. Ya, karena apa? Ustaz saya itu langsung apa? Nyambung kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Kalau begitu jangan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jangan pakai KTP namanya apa? Islam. Karena Islam harus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah yang ada dalam dunia kaum muslimin, terutama di negeri kita ini. Bahkan mereka mengatakan kalian itu dapat ilmunya dari orang-orang yang sudah mati. Imam Bukhari sudah mati. Gurunya Imam Bukhari sudah mati. Sahabat sudah mati. Namun kami, kata mereka, langsung haddatsani qalbi ar-rabbi. Ya, hatiku menjelaskan kepadaku langsung dari Rabb, ilmu wang pangsit. Itu sekali lagi masih banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka juga punya istilah ilmu kasyaf, ilmu penyingkapan, langsung dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim muslimah yang bijak, ini pedoman hidupnya. Qala Allah wa qala Rasul, dan jangan mau ditipu dengan mereka. Wa man tabi'ahum falaysa minhum wala budda min tarkil jihad. Ya, maka wajib diyakini kalau orang-orang itu mengikuti slogan tadi yang menyelisih Rasul itu wali Allah, maka mereka bukan wali Allah sama sekali. Wala budda min tarkil jihad, kata mereka juga harus meninggalkan jihad di jalan Allah. Faman jahada falaysa minhum, barang siapa yang berjihad bukan termasuk wali Allah versi mereka. Wala budda min tarkil iman wa taqwa, kata mereka kalau mau menjadi wali Allah harus meninggalkan iman dan takwa, menjadi orang gila tadi. Naudzubillahi min dzalik. Faman tahada bil iman wa taqwa falaysa minhum, dan yang bertakwa beriman dengan sebenarnya bukan wali Allah. Naudzubillahi min dzalik. Semua diputar balikkan oleh mereka. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Tafadhal. Sebagaimana yang pernah saya lihat secara langsung dari beberapa daerah yang pernah saya kunjungi, ternyata penyakit yang tadi disampaikan Ustaz, biasa disebut apa, TBC itu kayaknya semakin hari semakin kronis, Ustaz. Kita bisa pantau dari internet atau sosmed ya. Dan ternyata hikmahnya saya juga di beberapa daerah pernah berdinas, ternyata memang faktanya memang seperti itu gitu. Dan ini mungkin seperti fenomena gunung es, mungkin yang muncul itu sedikit, sedangkan ini bawahnya sebetulnya jauh lebih banyak gitu. Nah, saya nggak bisa membayangkan ketika tidak ada ustaz-ustaz ya disebut apa sih, ustaz salafi ya, yang tidak gencar mendakwahkan tauhid seperti ini. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana bisa direm atau semakin besar. Nah, tapi ternyata kalau saya lihat itu korbannya bukan hanya orang awam, Ustaz. Ternyata orang-orang yang berilmu itu yang awalnya tadinya lurus, sepanjang perjalanan mereka bisa melenceng, sehingga ada dai-dai yang kita kenal cukup dikenal luas di masyarakat. Mereka tidak melakukan apa ya, meluruskan atau tidak membantah, karena mungkin bergaul atau istilahnya sempat duduk bareng dengan para tokoh-tokohnya, sehingga mereka jadi terpengaruh. Pertanyaannya, ada larangan untuk duduk bareng gitu. Istilahnya duduk bareng dengan orang-orang yang menyimpang, dikarenakan syubhat itu menyamar. Nah, duduk bareng itu sebenarnya seperti apa? Batasannya seperti apa? Jazakallah khair, barakallahu fikum. Baik, mungkin poin utamanya berkaitan dengan al-julus ma'alil ahwa wal bid'ah, bermajlis dengan ahlil ahwa ahlil bid'ah, orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Yang pertama berkaitan dengan dalil haramnya hal tersebut.
Allah telah firmankan dalam Al-Quran, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah dikufuri dan diperolokkan, jangan duduk bersama mereka. Sepakat ulama mengatakan, memperolok ayat-ayat Allah ini diantaranya ahli al-bidah, atau diantara tafsir ulama tentang siapa yang memperolok ayat-ayat Allah, yaitu ahli bid'ah yang suka mengotak-ngatik ayat-ayat Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka jangan duduk bermajlis dengan mereka. Yang pertama jelas, yaitu tidak boleh duduk di majelis ilmunya mereka. Entah sekarang ini, kalau di dunia sekarang, entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Jangan membuka web-web mereka ataupun medsos mereka yang jelas-jelas sesat menyesatkan, yang menebarkan syubhat, ataupun di pengajian mereka. Jangan juga membaca buku-buku atau buletin tulisan mereka. Itu diantara makna al-julus. Kalau lebih dari itu, diantaranya kalau ini ada kekuatan dan ada kemaslahatan yang besar, tidak sama sekali kumpul dengan mereka di tempat manapun. Bahkan dulu ulama kalau melihat ahli bid'ah jalan di sebuah tempat, mereka cari jalan yang lain, biar nggak ketularan virusnya. Sampai demikian. Itu kalau nilai lebih. Itu pun kalau ada kemaslahatan. Bahkan ada kisah Sufyan Ats-Tsauri misalnya pernah melewati di masjid seseorang yang bernama Hasan bin Saleh. Dia dulu punya keyakinan boleh memberontak kepada pemimpin yang dolim. Sepakat Ahlussunnah mengatakan haram memberontak pemimpin yang dolim. Orang ini menyimpang dalam masalah prinsip akidah. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan orang-orang munafik. Yaitu yang maksud Hasan bin Saleh. Dan beliau pergi tidak mau mendekat di tempat Hasan bin Saleh itu sholat. Demikian pula ulama. Ini kalau pembahasan kita ada dalam Ta'dhimus Sunnah. Besok pagi ada kajian kita Ta'dhimus Sunnah. Itu diantara pembahasannya bagaimana sikap salaf dulu. Mereka memboikot orang-orang yang menentang sunnah Rasul, memperolok sunnah Rasul. Mereka mengatakan tidak akan mungkin aku dan engkau tinggal duduk satu atap. Artinya apa? Memboikot, menjauh betul-betul dari mereka. Cuma minimal tadi, tidak bermajelis di tempat-tempat majelis ilmunya mereka. Entah sekali lagi dunia nyata maupun di dunia maya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain sebelum kita tutup? Atau cukup? Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.